Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 14 September 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh seorang desainer produk, Bapak Singgih Susilo Kartono, dengan topik Sairal Spiritual, konsep kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan global. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Ya, terima kasih Ibu pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat buat kita semua. Ya, para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, dan para kolega dosen yang hadir, selamat datang, selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale pada semester 1 2022-2023. Baik yang hadir secara streaming ya melalui kanal YouTube atau yang mengikuti Zoom. Tentu saja kepada pembicara tamu kita hari ini, Bapak Singgih Susilo Kartono. Pertama-tama perkenalkan saya Pak Singgih, saya Wijaya Martokusumo. Kita sama-sama 8 juga, cuman saya dari dulu sih FTSP ya. Kalau sekarang saya udah jadi SAPPK nih. Atas nama Bu Rektor, Ibu Reni Wirahadikusuma, kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran Pak Singgih nih. Pak Singgih ini alumni dari FSRD Desain Produk ya, Pak. Jadi kami senang sekali Bapak bisa hadir untuk mengisi acara Studium Generale di ITB. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Judulnya menarik ini menurut saya ya, Sairal Spiritual. Jadi konsep kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan global. Ya. Nah ini tentunya menjadi pertanyaan besar buat kita semua ya. Apa ya relevansinya kemandirian dengan mahasiswa ITB yang juga sebagai generasi penerus bangsa ya.
Kemudian memangnya apa tantangan di depan terkait dengan kemandirian, kesejahteraan ya, apalagi kalau kita berbicara konteks lingkungan hidup kita ya. Nah, saya pikir topik ini memiliki makna yang cukup dalam ya, apalagi kita semua sebagai insan di dalam komunitas akademik, dan ini penting ya. Nah, saya berpesan kepada para rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, harapan saya nanti kita bisa punya kesempatan ya, dan memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan Pak Singgih ya. Beliau ini sudah mendunia ini melalui karya-karyanya dan pemikiran-pemikirannya ya. Jadi sekali lagi Pak Singgih, saya berterima kasih nih atas perkenan kehadirannya untuk berbagi bersama kita semua. Nah, sebagaimana kelaziman, acara studium general kali ini biasanya memang diawali pemaparan ya, sampai jam 10-an ya, 10.15 begitu, karena kita harus berhenti di 10.45 ya, jadi mahasiswa ini dengan sistem kuliah hybrid nanti mungkin harus pindah kelas atau pindah ruangan, jadi kita juga harus memaklumi. Acara ini dipandu oleh Bapak Hafiz ya. Terima kasih ya Pak Hafiz ya untuk kesediaannya memandu acara ini. Pak Hafiz ini juga dari FSRD ya. Saya kira ini didominasi oleh teman-teman kolega dari FSRD ya. Jadi ada Ibu Naomi, ada Pak Singgih, Pak Hafiz, belum lagi nanti unit-unit lain. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada para dosen pengampu mata kuliah studium generale, kemudian Ditmawa ini dengan direkturnya Pak Dr. Prasetyo ya, terima kasih Biro Komunikasi Humas Bu Naomi tentunya, dan semua pihak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas terselenggaranya acara ini. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara SG ini dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator dan pemandu acara untuk meneruskan. Rekan-rekan mahasiswa dan para kolega dosen serta para pendengar, selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh seorang desainer produk, Bapak Singgih Susilo Kartono, dengan topik Spiral Spiriterial, Konsep Kemandirian Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Global. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Hafiz Aziz Ahmad, PhD. Beliau adalah Kasubdit Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan ITB dan juga dosen program studi Desain Komunikasi Visual dan Magister Desain. Saat ini, beliau tergabung di kelompok keahlian komunikasi visual dan multimedia FSRD ITB. Kepada Bapak Hafiz Aziz Ahmad, PhD, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sangat beruntung ya karena kita kedatangan tamu istimewa Mas Singgih Susilo Kartono ya. Dan di sini kita bisa belajar hal yang banyak ya tentang bagaimana pemikiran untuk merevitalisasi atau bagaimana kita bisa membangun desa-desa ya lewat aktivitas yang sangat nyata. Baik, sebelum saya persilahkan Mas Singgih untuk memaparkan visinya, ya mungkin izin saya menyampaikan sedikit mengenai biografi beliau ya. Jadi Mas Singgih Susilo Kartono ini lahir di Temanggung ya tanggal 21 April tahun 1968. Pendidikannya dari TK sampai SMA diselesaikan di Temanggung sebelum kemudian melanjutkan ke S1 di desain produk angkatan 86 dan lulus tahun 92. Yang menariknya di sini ya, setelah lulus Mas Singgih ini memutuskan untuk setelah 2 tahun lulus ya memutuskan untuk pulang ya ke kampung halamannya karena punya mimpi untuk bisa berkarya di desa ya namun terkoneksi secara internasional. Dari situ banyak hal yang Mas Singgih sudah lakukan ya, banyak produk-produk yang kemudian berhasil mendunia ya. Salah satu contohnya adalah Radio Magno, itu banyak memenangkan penghargaan internasional ya. Salah satu beberapa di antaranya adalah penghargaan dari Good Design Japan tahun 2008, lalu ada Grand Award Design for Asia Award tahun 2009, lalu Product of the Year Design Museum di London tahun 2009. Selain itu juga
Mas Inggi juga membuat sepedagi bambu bike ya, jadi sepeda dengan rangka dari bambu yang juga memenangkan penghargaan Gold Award ya di Good Design Jepang tahun 2018. Ya. Selain itu juga Mas Inggi juga memulai sebuah movement yang sepedagi movement yang kemudian juga mendapat penghargaan dari Kick Andy's Hero 2018 ya untuk Pasar Pampringan Project 2019. Nah, dengan banyak prestasi dan juga visi beliau, nah, sekarang Mas Inggi ini melahirkan satu konsep yang disebut sebagai Chiral Spiriterial, yang mungkin yang hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan paparannya langsung dari Mas Inggi. Ya, mungkin untuk Mas Inggi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Terima kasih untuk ITB, alma mater saya. Sudah lama saya tidak ke ITB, ingin sekali. Ini saya sebenarnya diberikan kesempatan kuliah online ini nawar, tapi tidak bisa diluluskan, karena saya sebenarnya paling agak susah membangun mood ketika harus memberikan kuliah atau presentasi online. Jadi saya sebenarnya kangen ITB. Semoga dalam waktu dekat saya bisa ke sana. Ya, terima kasih untuk kesempatan, dan ini sebuah kehormatan bagi saya karena saya memilih untuk berkarya dan tinggal dan berkarya di desa. Mungkin saya menjelaskan sedikit ya tentang kenapa kemudian saya memilih untuk tinggal dan berkarya di desa. Ya, pertama saya orang desa. Kedua, saya orang pertama di desa saya yang kuliah di ITB. Kemudian ketiga, saya merasa bahwa yang berhak atas ilmu yang saya dapat dari sekolah terbaik di Indonesia itu adalah masyarakat desa saya. Meskipun sebenarnya mereka tidak peduli. Ya. Tapi saya merasa meyakini bahwa itu hak mereka. Mereka yang menyekolahkan saya, mereka yang membiayai saya, seperti itu. Ya, terasa sangat seperti patriotik, tapi saya itu orangnya seperti itu, mencoba untuk melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan seperti itu. Oke, saya akan mulai dengan share screen ya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Mas, silahkan. Ya, bisa. Oke. Mohon nanti diingatkan karena saya ini suka cerita, jadi waktunya mungkin akan agak memanjang, tapi diingatkan di tengah-tengah ya, kalau waktunya sudah separuh, karena saya suka berlarut-larut seperti itu. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan judul presentasi saya ini tentang namanya Chiral Spiriterial. Chiral Spiriterial itu dari kata city dan rural, spiriterial itu dari kata spiritual dan material. Ini di Google belum banyak ditemukannya. Dan waktu saya membuat istilah ini istilah yang betul-betul baru dan belum pernah dipakai oleh orang lain. Ada satu mata kuliah yang kemudian menginspirasi atau memaparkan saya dengan buku karya Alvin Toffler. Mata kuliah itu bukan di FSRD, mata kuliah itu ada di Teknik Industri, Manajemen Inovasi. Dosennya Profesor Gede Rake. Beliau memapar saya dan teman-teman, ada beberapa dulu yang sempat kuliah mengambil mata kuliah tersebut dengan buku-buku tentang perubahan-perubahannya. Buku Alvin Toffler ini menarik sekali bagi saya karena sebenarnya itu buku sejarah, buku berdasarkan sebuah riset yang panjang, dan dia kemudian membuat ramalan masa depan. Nah, salah satu ramalannya itu menarik banget. Someday there will be many people work in remote areas, but they connected internationally because of advancement on information and telecommunication technology. Sekarang ini, detik ini, kita ada di masa depan yang diramalkan Alvin Toffler. Kita dimanapun di dunia, sepanjang terkoneksi oleh internet, kita bisa berkomunikasi secara real time melalui secara online seperti ini. Kenapa buku ini menjadi sangat menarik bagi saya? Buku ini bercerita satu tentang ramalan tadi,
Saya orang yang sebenarnya tidak suka tinggal di kota. Saya tidak suka tempat yang padat, ramai. Saya suka tempat yang tenang, dekat dengan alam. Ya mungkin karena saya orang desa. Kemudian yang kedua, di buku ini yang sangat menarik sebenarnya adalah dia bercerita tentang fenomena disorientasi. Ini yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Kita semua itu lahir di dalam arus yang berjalan sangat kuat. Kita seperti lahir di dalam gerbong kereta super cepat, ya, yang kita tidak tahu gerbong ini akan menuju kemana, dan karena ini terus bergerak, kita juga tidak tahu kita itu ada di mana sekarang. Jadi buku ini sebenarnya meskipun ini buku lama, layak untuk dibaca kembali oleh mahasiswa sekarang. Ada buku baru yang saya juga baca, yaitu trilogi Yuval Harari. Ini sebenarnya Alvin Toffler di abad digital, ya, dan itu menarik, dan meskipun sebenarnya juga sangat menyeramkan ya ke depan, tapi minimal kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan, itu sesuatu yang penting bagi kita. Apa yang akan saya sampaikan di sini tentang konsep serial spiritual itu sebenarnya kesimpulan dari eksperimentasi yang saya lakukan berbasis potensi dan permasalahan desa. Tadi sudah disebutkan salah satu proyeknya adalah proyek Magno. Magno ini brand dari produk berbasis material kayu yang dikerjakan dengan teknologi kerajinan tangan. Magno ini sebenarnya kelanjutan dari proyek tugas akhir saya, yaitu Craft Radio. Jadi waktu itu saya akhir-akhir masa kuliah, selain saya terpapar tentang perubahan-perubahan global yang terjadi di dunia itu, saya juga banyak dipapar dengan bacaan-bacaan tentang studi pembangunan dan kerakyatan. Jadi dua hal itu sebenarnya yang kemudian berpadu, yang kemudian salah satunya mengerucut ke saya mengerjakan tugas akhir dengan tema Craft Radio. Memilih teknologi kerajinan waktu itu sangat tidak seksi, karena ya waktu itu orang melihat bahwa teknologi manufaktur, fabrikasi, otomatisasi itu menjadi sesuatu yang lebih keren. Tapi saya melihat Indonesia itu punya potensi yang sangat besar di kekayaan alam dan sumber daya manusia. Dan saya pikir industri yang punya akar yang kuat dengan sumber daya yang dia miliki adalah industri yang sebenarnya sebaiknya dikembangkan di Indonesia. Baru tahun 2005 ide karya tugas akhir saya itu bisa saya realisasikan. Jadi ada jeda waktu yang cukup panjang dari tahun 92 ke tahun 2005. Ada masa 13 tahun, tapi saya tetap menjaga bahwa ini ide yang harus direalisasikan. Selama masa itu saya di desa membuat produk-produk berbasis kayu juga, dengan partner yang juga alumni desain produk, dan mulai belajar bagaimana mengekspor produk berbasis kayu dengan kerajinan tangan. Jadi pengalaman ekspor sebenarnya sudah ada waktu itu. Nah, kesimpulan saya sebenarnya sederhana dengan proyek Magno itu. Desa itu potensinya sebenarnya luar biasa. Juga daerah. Dengan mereka hanya membutuhkan keseriusan untuk menggarapnya. Apa yang saya lakukan dengan proyek di Magno ini sebenarnya ya, saya tinggal di sana dan saya sangat serius menggarapnya, baik dari sisi desain maupun dari sisi bagaimana produk itu diproduksi dan bagaimana saya memperjuangkan brand sendiri dan filosofi di balik produk itu yang kemudian ternyata bisa diterima pasar dan diapresiasi pasar. Bukan hanya oleh pasar, tapi juga oleh masyarakat desain internasional. Tadi sudah disebutkan ada Magno ini mendapat penghargaan internasional. Magno merupakan produk Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan di Desain Museum di London. Dan produk ini didesain, diproduksi di desa Kandangan. Mohon maaf, tidak dari Jakarta, juga tidak dari Bandung, tidak dari kota-kota besar yang lain. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa kita bisa melakukan ini. Dan proyek Magno ini sebenarnya sebuah bukti.
Kemudian penghargaan Design for Asia Award ini menarik ya, karena Magno wooden radio yang di tengah ini berkompetisi dengan iPhone 3G. Dan yang menarik dari event tersebut, juri itu memenangkan keduanya sehingga mendapat penghargaan yang setara. Ini sebenarnya menarik sekali bahwa sesuatu yang berbeda itu justru membuat dia tidak bisa di-rankingkan dan membuat dia setara. Magno bercerita tentang wisdom. iPhone 3G itu bercerita tentang sisi intelektualitas manusia. Kemudian proyek yang berikutnya adalah sepeda. Saya seorang desainer yang sebenarnya tidak pernah melakukan riset pasar. Jadi apa yang saya lakukan itu sebenarnya saya mengikuti panggilan hati dan saya mengamati fenomena yang umum. Proyek Magno yang mencapai keberhasilan seperti itu tetap menyisakan keresahan bagi saya. Karena dia tidak mempunyai dampak yang langsung dan meluas di desa. Seperti harapan saya ketika saya pulang kampung. Dan menariknya, saya mendapat clue yang lucu. Ya. Proyek sepeda bambu sepeda gini sebenarnya lahir karena saya kolesterol tinggi, kemudian saya bersepeda, dan saya tertarik dengan produk sepeda, dan kemudian saya menemukan sepeda bambu yang dibuat di Amerika, negara yang sebenarnya tidak punya bambu. Ini sungguh menampar diri saya, karena bambu itu ada di mana-mana. Material yang paling gampang saya temui ketika saya sepedaan keliling desa adalah bambu. Jadi saya tidak berlama-lama kemudian mengembangkan sepeda bambu. Saya juga seorang desainer yang sebenarnya seorang tukang. Saya bisa membuat sepeda bambu juga radio Magno sebagus yang dibuat oleh perajin saya. Dengan bekal seperti itu, saya dengan mudah melatih para perajin di desa. Yang menarik sebenarnya adalah saya melalui proyek sepeda bambu sepeda gini, saya membuktikan bahwa bambu itu sesungguhnya material yang unik ya. Dia kuat tapi juga ada sisi lemahnya. Dia kaku tapi juga ada sisi lenturnya. Jadi ini material-material yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Berbeda dengan material-material dari industri yang dia cenderung punya satu karakter saja seperti itu. Kemudian di proyek ini saya juga membuktikan bahwa lokalitas itu menghasilkan originalitas. Sepeda bambu yang dibuat di negara-negara lain atau masyarakat umumnya itu adalah sepeda bambu yang menggunakan bambu bulat ukuran kecil seperti pipa, ya seperti prototipe yang pertama saya kerjakan ini. Tetapi bambu itu tidak populer di sekitar saya, sehingga saya mencari alternatif bahan bambu yang lain dan saya menemukan bambu petung. Ini adalah bambu terkuat karena banyak digunakan di konstruksi, dan saya menemukan inspirasi bilah tangkup yang biasa digunakan untuk konstruksi usuk, yang kemudian melahirkan penampang oval pada struktur frame sepeda bambu sepeda. Ini frame sepeda bambu pertama di dunia yang menggunakan konstruksi bilah tangkup yang menggunakan bambu petung atau Dendrocalamus asper. Jadi keterbatasan atau ketersediaan material lokal itu sebenarnya kalau kita eksplor dan kita elaborasi akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Lokalitas akan menghasilkan originalitas. Banyak yang meragukan kekuatan sepeda bambu. Setiap orang pertama melihat sepeda bambu, pertanyaannya sebenarnya pasti akan menanyakan kekuatan. Kuatkah ini dinaiki? Sepeda bambu sepeda gi sudah teruji di laboratorium di Jepang. Kemudian dia sudah melewati uji kendara jarak jauh. Yang terakhir adalah Journey from Zero dari Aceh ke Denpasar sejauh 3.700 km. Kemudian yang menarik lagi, sepeda bambu sepeda gini juga sebenarnya bukan hanya sebuah sepeda. Dia sebenarnya bisa berfungsi menjadi sesuatu alat lain. Yang di sebelah kanan ini baru-baru ini sepeda bambu sepeda gini digunakan Presiden Jokowi untuk menyambut tamu dari Australia, Perdana Menteri Australia. Dan muncul frasa bambu baik diplomasi. Jadi saya melihat sepeda bambu
ini sebenarnya bukan hanya sebuah sepeda, bukan hanya sebuah alat transportasi, tapi juga sebuah tools untuk transformasi. Tahun 2018, sepeda bambu Sepedagi mendapat Gold Award dari Good Design Japan. Sangat menarik ya, karena di antara pemenang Gold Award itu tidak ada industri sepeda. Padahal peserta industri sepeda itu banyak sekali dari industri maju. Yang menjadi sebab adalah, pertama, sepeda itu dikerjakan di desa. Kedua, sepeda itu didesain dengan sangat baik. Ketiga, sepeda itu dikerjakan dengan sangat baik, punya craftsmanship yang sangat baik. Kemudian yang keempat, sepeda itu menjadi atau sumber inspirasi, duta, dan ikon dari sebuah social movement. Creative movement for village revitalization. Sepeda bambu Sepedagi ketika saya mengembangkan, itu menarik orang-orang untuk datang ke desa, untuk mencoba, untuk melihat, dan merasakan langsung. Ini menginspirasi saya pada penyelesaian sebuah masalah terbesar di desa, yaitu fenomena brain drain. Orang-orang desa atau anak-anak muda yang bersekolah atau kuliah di kota, itu sedikit sekali yang kembali ke desa atau ke daerah, sehingga desa atau daerah itu kehilangan para pemikirnya. Ini yang menyebabkan desa dan daerah itu kemudian mengalami degradasi yang serius, ya, seperti itu. Kemudian Sepedagi saya lihat bukan hanya sebuah alat transportasi yang dibuat dari material eco-friendly, material unik, punya desain yang menarik, tapi dia sebenarnya juga berfungsi sebagai semacam magnet. Sehingga kemudian inilah yang inspirasi ini kemudian melahirkan Sepedagi Movement. Saat saya berkarya pun, proyek Magno itu sebenarnya sebuah kritik tentang overconsumerism. Kenapa saya memilih kayu? Kenapa saya memilih teknologi craft? Kenapa saya membuat desain yang timeless design, ya, seperti itu? Semata-mata saya ingin agar produk itu punya umur yang panjang, agar orang tetap merawatnya, agar orang tetap bisa merasakan kehangatan alam, agar orang bisa berimajinasi tentang penyiar, ya, karena radio itu tidak ada gambar. Agar orang bisa melatih feelingnya, karena di radio, salah satu tipe radio itu tidak ada skala gelombang. Seperti itu. Kemudian akhirnya saya melahirkan Sepedagi Movement. Intinya adalah sepeda bambu, Sepedagi itu saya manfaatkan untuk menarik orang-orang atau sumber daya dari luar. Dan saya menggabungkan dengan proyek-proyek revitalisasi desa. Yang di sebelah kiri ini beberapa orang yang kemudian bergabung di kegiatan kami. Ada 2 orang dari ITB, satu adalah Francisca Kalista, ini adik kelas saya, yang kemudian menjadi project manager di Pasar Papringan. Kemudian ada satu lagi dari teknik fisika, tapi ini sudah meninggal yang satu. Yang menarik lagi, kehadiran orang-orang dari luar ini memberikan situasi atau kondisi yang kemudian memberikan peluang bagi lokal talent untuk keluar. Di sini ada Mas Yudi yang dia punya peran yang sangat penting di pengembangan salah satu proyek kami Pasar Papringan. Kemudian beberapa orang lokal bergerak dan berkegiatan bersama di kegiatan Sepedagi Movement. Ini proyek-proyek yang kami kerjakan di desa oleh orang-orang, yang dikerjakan gabungan antara anak-anak muda dari luar dan anak-anak muda dari desa. Kemudian salah satu kegiatan dari Sepedagi Movement adalah kami menyelenggarakan International Conference on Village Revitalization. Kami melihat bahwa desa itu bukan hanya masalah Indonesia. Desa itu masalah global. Degradasi desa itu terjadi sangat serius di Jepang. Di hampir semua negara yang berubah dari negara yang sekarang menjadi negara industri itu, desa-desa mengalami masalah yang sangat serius. Jadi saya membuat, kami Sepedagi membuat event ini tujuannya adalah bagaimana orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang di bidang yang sama ini saling berkomunikasi, saling
berkolaborasi untuk membuat isu ini menjadi isu dunia. Dan saya pikir penting bagi Indonesia karena negara manapun itu akan dikenal dan diakui oleh bangsa lain ketika dia mampu memecahkan masalah yang menjadi problemnya sendiri. Desa bagi Indonesia dengan sekarang ini 80.000 lebih desa, itu sebenarnya bukan hanya masalah, dia juga sebuah potensi besar. Dan saya melihat bahwa desa itu sebenarnya fondasi negara kita. Desa-desa yang maju, desa-desa yang sejahtera, itu akan menyelesaikan banyak sekali masalah di Indonesia. Kemacetan di Jakarta akan dengan sendirinya selesai dengan ketika desa-desa di Indonesia atau di daerah itu menjadi sejahtera. Ketika orang bisa tinggal di desa dan punya kualitas hidup seperti saya, dia akan berpikir 1000 kali untuk pindah ke kota. ICVR ini telah berlangsung selama 4 kali. Yang pertama di Desa Kandangan, kedua di Jepang, kemudian ketiga kembali lagi ke Desa Kandang, yang keempat seharusnya di Belanda, tapi karena COVID kemudian diselenggarakan online. Kemudian salah satu proyek yang kami jalankan dan menginspirasi banyak sekali kegiatan serupa di Indonesia adalah Pasar Papringan. Problem mendasar di desa dan daerah itu ada 2, yaitu kebosanan dan inferioritas. Ini persis terjadi juga di kebun bambu. Jadi ketika saya sepedaan keliling desa, saya menemukan papringan atau kebun bambu itu sekarang berubah menjadi tempat sampah. Banyak sekali yang tidak terpelihara, banyak sekali yang digusur. Padahal saya tahu bahwa bambu itu di negara-negara maju mulai diriset untuk menjadi material pengganti kayu. Dan dia dilirik sebagai material masa depan. Dan bambu sendiri adalah tanaman yang sangat luar biasa. Karena dia sekali ditanam, dia tidak membutuhkan penanaman ulang. Tanah di mana dia tumbuh menjadi subur, dia pelindung erosi yang sangat baik. Kemudian dia mengumpulkan air yang sangat banyak, menghasilkan oksigen yang sangat besar. Materialnya merupakan material yang sangat, penggunaannya sangat luas. Saya prihatin melihat kondisi seperti ini. Saya khawatir masyarakat desa di mana mereka sebelumnya memiliki papringan, dan papringan itu saya lihat adalah bagian penting dari lanskap budaya, lanskap sejarah, lanskap ekonomi, lanskap lingkungan masyarakat desa. Ketika ini hilang, akan ada sesuatu yang besar yang hilang di dalam komunitas mereka. Kenapa kemudian akhirnya dipilih membuat pasar papringan? Ketika kita menyadari bahwa masalah dasarnya adalah kebosanan dan inferioritas, kita tidak bisa melakukan pendekatan dengan hanya mengajari masyarakat untuk melestarikan papringan atau memelihara papringan, nggak bisa. Kita harus punya cara yang membuat mereka punya pengalaman bahwa papringan itu sesuatu yang berharga. Nah, kebetulan karena saya belajar seni rupa, jadi saya bisa melihat area papringan itu yang kotor itu saya bisa berimajinasi ketika itu menjadi bersih, itu menjadi tempat yang sangat indah. Rumpun-rumpun bambu yang berdiri berkelompok itu menyisakan ruang-ruang antara yang sangat organik dan itu sangat cantik. Dan ketika kita melihat ke atas, kita akan melihat seperti bangunan dom yang hijau dan ada cercah-cercah cahaya ketika sinar matahari menembus di situ. Saya berimajinasi ketika tempat ini dibersihkan, ditata kembali, kemudian ada aktivitas semacam pasar, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ketika membuat proyek ini tentu saja ada sebuah kegalauan. Apakah tempat ini akan didatangi orang karena lokasinya jauh di dalam seperti itu. Tapi beruntung karena pada saat sekarang ini media sosial, Instagram, Facebook, dan mobile phone yang semua punya kamera, setiap orang kemudian mewartakan. Dan kemudian sesuatu yang di tempat terpencil ini pun ketika dia bisa memunculkan kualitas-kualitas yang seharusnya dia akan dicari. Sebenarnya apa sih yang kami lakukan dengan proyek Pasar Papringan? Proyek Pasar Papringan ini sebenarnya kami sebut sebagai
satu pendekatan bagaimana kita mengembangkan sebuah tempat dengan trigger kreatif. Trigger kreatif ini akan memunculkan resonansi. Resonansi ini akan menghidupkan banyak unit-unit yang lain di lingkungan tersebut maupun di lingkungan di tempat yang jauh. Pasar Papringan merupakan salah satu contoh pilihan kami untuk membuat proyek-proyek kreatif inspiratif. Kenapa kami memilih itu? Karena tim Sepedagi ini kecil, sehingga untuk merevitalisasi satu desa pun mungkin energi kami tidak cukup. Tapi dengan membuat proyek-proyek seperti ini, inspirasi ini akan menyebar dan akan tertanam di benak banyak orang dan membangun sebuah motivasi untuk mereka bisa melihat apa-apa yang di sekitar mereka dan kemudian punya keberanian untuk mewujudkannya. Sebenarnya apa yang kami lakukan ini, kalau kami kembali lagi ke pengetahuan yang kami dapat, terutama di ilmu desain, ini sebenarnya menggunakan pendekatan design thinking. Sebelum kami melakukan proyek Pasar Papringan, kami melakukan riset sosial di sana untuk melihat potensi dan permasalahan. Untuk melihat hal yang sederhana, misalnya menemukan forum-forum di mana kita bisa bicara, menemukan mengetahui ritme kerja masyarakat di sana, sehingga ketika kita harus melakukan pertemuan, kita akan menyesuaikan mereka. Kemudian salah satu yang penting sebenarnya adalah fase gagas coba, ideasi, solusi, dan eksperimentasi. Apa yang kami lakukan sampai sekarang itu sebenarnya masih berbau ideasi dan eksperimentasi. Karena sesuatu hal yang baru, sesuatu yang belum ada referensinya, ini kita harus coba. Ya hasilnya tentu saja akan bisa berhasil dan bisa gagal. Tapi minimal kita akan mengetahui problemnya di mana, potensinya di mana. Proyek-proyek sosial atau banyak juga proyek-proyek pemerintah itu mengalami kegagalan karena tidak cukup ada ruang untuk melakukan ideasi, solusi, dan eksperimentasi. Proyek-proyek pemerintah biasanya adalah one way project, sehingga tidak ada ruang untuk menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pendekatan seperti inilah yang sebenarnya paling tepat untuk dilakukan di proyek-proyek pemerintah atau proyek apapun lah. Kita harus mencari tahu, menemukan sebuah desain dari sebuah kegiatan sebelum kita kemudian melakukan dalam skala penuh. Seperti itu. Kemudian saya juga menemukan design thinking. Design thinking itu sebenarnya sesuatu yang memang kemudian disusun, dirumuskan oleh masyarakat di negara maju, dari masyarakat di negara industri. Tapi ketika saya tinggal di desa, saya menemukan bahwa masyarakat kita itu sebenarnya melakukan proses itu. Cuma prosesnya berbeda. Waktunya lebih panjang. Dilakukan bersama-sama. Sebagai contoh ini, keranjang untuk merumput ini. Keranjang ini sebenarnya adalah, saya sering mengambil contoh, ini adalah sebuah contoh tentang the best example for the good design. Jadi ini contoh sebuah produk yang namanya good design itu sebenarnya salah satunya adalah keranjang bambu, adalah produk tradisional. Apakah ini sebuah desain? Ya, ini sebuah desain. Tapi siapa yang mendesain tidak tahu, karena ini didesain oleh komunitas, didesain melalui proses yang panjang. Apakah ini fungsional? Sangat fungsional. Yang menarik lagi adalah, ini adalah sebuah produk yang dibuat single renewable local material. Dia sangat fungsional. Bentuknya, kecantikannya, itu mewujud bersamaan bagaimana dia dibuat. Dan ketika dia sudah tidak digunakan, dia bisa tinggal dibuang saja atau dibakar untuk memasak. Jadi di sekitar kita, di lingkungan kita, di masyarakat tradisional kita, itu banyak sekali produk-produk yang menjadi contoh tentang apa yang disebut good design. Produk-produk industri
yang dibuat pabrik, juga produk-produk yang saya buat sekarang ini tidak akan pernah bisa setara dengan produk-produk ini. Ini saya ingin menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya punya akar yang kuat. Kita punya sejarah panjang. Cuma kita tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu hal yang baru. Spiral spiritual ini sebenarnya sebuah konsep. Sudah setengah jalan, Mas. Setengah jalan, oke. Ya. Spiral spiritual ini sebenarnya sebuah konsep yang mencoba merangkum semua pengalaman yang saya dari eksperimentasi di desa yang saya lakukan. Triggernya adalah sebuah konsep yang disebut slot skenario yang di sebelah kanannya. Penyusunnya adalah Ezio Mancini, seorang desain for social innovation, seorang tokoh di Italia. Dia menyusun sebuah konsep namanya SLOC, Small, Local, Open, dan Connected. Saya mengetahui ini dari partner saya di Jepang, seorang profesor desain for sustainability, yang sebelumnya dia selalu bercerita tentang desain for sustainability. Tapi ketika kemudian berinteraksi dengan saya, dia kemudian tertarik dengan isu-isu tentang desa dan daerah. Sehingga kemudian dia memunculkan teori ini. Small, Local, Open, dan Connected ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik, karena ini bercerita tentang, bagi saya memahami sebagai salah satu rumusan tentang desa masa depan. Tinggal di komunitas kecil, hidup dari sumber-sumber lokal, tapi terbuka dan terhubung. Dengan trigger ini saya mencoba memahami ini akan berubah menjadi apa di era-era yang sebelumnya. Saya mencoba untuk membuat 3 babakan utama dalam perubahan peradaban yang berdekatan dengan kehidupan kita sekarang ini, yaitu industri dan pre-industri. Ini menarik ya, ketika kita tarik ke era industri, small lokal ini berubah menjadi big global. Dan era industri itu memang era yang dimana sesuatu yang besar, sesuatu yang global, ekspor, industrialisasi pasar dunia, ya seperti itu menjadi sesuatu yang ukuran-ukuran keberhasilan. Kemudian open dan connected ini sebenarnya muncul karena kemajuan teknologi yang dicapai melalui industrialisasi. Tapi ketika kemudian ditarik lagi ke belakang, ini berubah menjadi small, local, close, dan isolated. Ini era pre-industri, ketika masyarakat sebagian besar masih tinggal di desa-desa dan di daerah. Mereka tinggal di komunitas kecil, lokal, hidup dari sumber-sumber lokal, namun tertutup dan terisolasi, karena transportasi masih sangat sulit, kemudian teknologi masih sangat sederhana. Ini contoh small, local, open, dan connected. Ya, yang sebelah kanan ini adalah yang tradisional, small, local, close, dan isolated sebenarnya yang sebelah kanan. Yang kiri ini small, local, open, dan connected. Ini sebenarnya masyarakat modern yang memilih hidup dengan pendekatan komunitas permakultur di sebuah negara di Tasmania. Kemudian, maaf, ini nampaknya ada pergeseran ya. Sebenarnya yang tadi yang di atas itu adalah small, local, close, isolated itu masyarakat tradisional. Yang ini small, local, open, connected, yaitu desa-desa modern. Ini salah satunya adalah region village. Jadi ini sebuah desa mandiri yang menerapkan teknologi-teknologi baru yang merupakan jejaring desa internasional. Kemudian pergeseran perubahan itu sebenarnya bukan hanya pergeseran perubahan linear ke depannya, tapi dia sebenarnya perubahan pergeseran vertikal spiritual ke material. Industrialisasi atau era industri itu lahir dari kondisi ketidakseimbangan, dominasi spiritualitas di Eropa ketika gereja mendominasi kehidupan. Ada orang-orang yang nakal, ya, yang dia nggak mau terbelenggu dengan itu semua. Salah satunya Galileo Galilei, dan banyak kemudian
orang-orang yang menjadi pendorong lahirnya Renaissance Movement, yang kemudian itu meletus menjadi revolusi industri. Revolusi industri ini adalah sebuah momentum lahirnya industrialisasi. Revolusi industri sebenarnya tujuannya mulia waktu itu, karena ada kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan yang besar tentang barang yang punya kualitas standar dengan harga yang terjangkau, dan itu hanya bisa dicapai dengan produksi massal. Di titik itu pula sebenarnya desain produk atau desain industri itu lahir. Namun perkembangan ini kemudian bablas ya sampai ke bawah, sampai ke era industri itu kita sebenarnya masyarakat pionir industri sudah mengalami fase di titik paling bawah, di mana era industri itu pada satu sisi memberikan kelimpahan kemudahan kehidupan, kenyamanan kehidupan, tapi pada sisi lain juga memunculkan banyak sekali masalah terkait dengan masalah kekosongan spiritual, dan yang kedua adalah kerusakan alam yang sangat masif. Ini yang kemudian melahirkan Green Movement. Green Movement ini yang kemudian mendorong untuk menemukan arah baru ya bagi negara-negara pionir industri. Kemudian perubahan ini sebenarnya juga bukan perubahan yang sejajar. Perubahan ini sebenarnya juga perubahan yang seperti sebuah garis perspektif yang menuju sebuah titik. Kemudian pergerakan masyarakat negara industri ini, saya lihat mereka tidak bergerak ke sisi spiritual kembali, tapi mereka justru mengarah ke titik tengah, yang kemudian saya sebut dengan spiritual. Fenomena-fenomenanya banyak sekali mulai muncul. Perusahaan-perusahaan membuat karena ada masalah dan lingkungan dan sosial, mereka punya program CSR. Kemudian ada masalah di pemerintahan, ada masalah di pertanyaan dengan human center, karena ketika manusia menjadi sentral itu alam menjadi rusak. Kemudian kompetisi melahirkan banyak sekali masalah yang kemudian muncul pendekatan-pendekatan kolaboratif. Kemudian di mana sebenarnya posisi negara-negara yang belum berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang di Indonesia? Mereka sebenarnya baru saja meninggalkan era spiritual. Jadi kehidupan tradisional di mana kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari seperti menanam padi, membangun rumah dan segala macam di masyarakat tradisional itu selalu dilakukan dengan upacara-upacara. Mereka tidak memisahkan antara aktivitas spiritual dan aktivitas material. Ini sebenarnya kehidupan yang sangat seimbang. Namun era industri yang sangat gemerlap ini dan era spiritual yang sebenarnya seimbang tapi monoton ini menjadi sesuatu yang mendorong negara-negara sedang berkembang dan negara tidak berkembang meniru arah trek negara industri. Ini menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Karena apa? Karena negara-negara pionir industri itu menuju titik spiritualitas yang sebenarnya sesuatu yang masih ada di kita, tapi ingin kita tinggalkan. Nilai-nilai dasarnya sama, cuma wujudnya aja yang baru. Jadi yang di sebelah kanan ini salah satu contoh tentang spiritualitas yang saya lihat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat peduli dengan lingkungan. Mereka sangat kusuk memilah sampah. Saya melihat ini bukan semata-mata aktivitas fisik. Saya melihat ini sebenarnya contoh tentang spiritualitas. Bagaimana aktivitas fisik itu sebenarnya sebuah aktivitas spiritual. Konsep secara spiritual ini sebenarnya sebuah proposal bagaimana seharusnya bangsa-bangsa di negara yang sedang berkembang dan negara yang belum berkembang ini tidak mengikuti trek negara industri, tapi mereka langsung menuju era spiritual. Karena ini sebuah cara yang murah dengan risiko yang sangat rendah, tapi mereka bisa kemudian
mencapai titik kualitas yang sama. Pasar Papringan itu sebuah contoh tentang spiritualitas. Di sana orang bisa menikmati makanan-makanan desa yang punya kualitas seperti di negara-negara yang maju. Makanan itu makanan sehat. Makanan itu bebas MSG. Makanan itu makanan lokal. Mereka punya carbon footprint yang sangat rendah karena dihasilkan di tempat tersebut. Traceability-nya hampir nol karena kita tahu, oh jagung ini ditanam oleh Pak siapa, kelapa ini diambil dari kebun siapa. Ini sesuatu yang sangat maju. Pasar Papringan adalah bulk store. Sekarang aja orang-orang di kota-kota melihat bahwa bulk store itu sesuatu yang baru. Tapi pasar tradisional itu adalah sebuah bulk store juga. Seperti itu. Kalau kita mengikuti alur industri, resikonya adalah kita tidak akan pernah bisa setara dengan bangsa maju. Kita akan kehilangan semua hal yang kita punya, spiritualitas. Di sini juga termasuk kekayaan hayati, kekayaan budaya, kekayaan nilai-nilai luhur yang kita punya, itu akan hilang. Dan kita akan selalu di belakang. Dan ketika kita tiba di puncak era industri yang kita impikan itu, era ini adalah sudah menjadi era sampah. Saya melihat fenomena-fenomena yang menarik, bahwa sebentar. Ada fenomena-fenomena yang menarik yang saya amati di sini adalah munculnya social enterprise. Perusahaan yang akan diterima publik ke depan adalah perusahaan social enterprise. Jika kita hanya bisnis saja, kita akan ditinggalkan konsumen. Di negara-negara maju, peran pemerintah akan jadi lebih rendah, peran masyarakat akan jadi lebih tinggi. Digitalisasi itu sebenarnya yang paling penting adalah mendisrupsi partai politik. Karena suara publik itu dengan sangat mudah sekarang bisa tersalurkan. Kemudian human center sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di era industri ini sebenarnya sesuatu yang salah. Yang benar adalah human and nature center. Kemudian ini saya menciptakan sebuah istilah baru, yaitu COHAB, karena saya tidak menemukan padanan gotong royong di bahasa Inggris. COHAB ini semangatnya berbeda sekali dengan kolaborasi yang ada di tengah. COHAB ini semangatnya adalah sharing, semangatnya adalah melihat permasalahan bersama, kemudian menyumbang apa yang dia punya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada transaksional. Kehidupan ini rusak sebenarnya juga karena hampir semuanya ditransaksikan. Kemudian Indonesia, saya berharap bisa melihat konsep chiral spiritual ini, juga negara-negara yang berkembang yang lain, ke sini. Agar kita bisa ke sini, apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita harus belajar ilmu pengetahuan. Kenapa masyarakat negara maju itu bisa mencapai ini? Karena mereka bisa melihat masa lalu itu dengan masa depan. Nilai-nilai masa depan yang tersembunyi di masa lalu. Sepedagi sudah ada sebuah kegiatan internasional. Yang menarik dari Sepedagi ini adalah Sepedagi tidak mengekspor produk karena saya melihat bahwa ekspor itu juga tinggi karbon emisi. Dan ketika Jepang, saya melihat Jepang itu kaya bambu. Dia punya tradisi bambu yang jauh lebih tua. Dia punya produk brand part sepeda yang terkenal, Shimano. Dia punya semua hal apapun yang bisa membuat sepeda bambu lebih baik, bisa membuat sepeda bambu dengan kualitas jauh lebih baik dari apa yang saya buat. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya tidak mau melihat sebuah bangsa semata-mata sebagai pasar. Saya merasakan hal yang sangat buruk dengan diri kita, karena kita itu sebenarnya menjadi sasaran pasar dari bangsa lain, termasuk Jepang. Tapi saya memilih untuk melakukan hal ini dan tidak melakukan revenge, karena ya cara seperti inilah yang akan diselesaikan. Dan ini juga membuktikan bahwa dengan cara yang sederhana ini kita bisa setara dengan bangsa lain. Sepeda bambu Sepedagi itu
kemudian teman-teman di Jepang kemudian mengembangkan sepeda bambu, Kickbike, dengan brand Sepedagi, dan kemudian mereka memenangkan Kick Design Award, dan Sepedagi Movement di sana mendapat penghargaan Good Life Award dari Kementerian Lingkungan Hidup di sana. Dan Sepedagi Movement itu menjadi salah satu mata kuliah pilihan di sebuah kampus desain dan seni di Tokyo. Ini mohon maaf ya, presentasi saya kayaknya terpresentasikan tidak seperti di file saya. Jadi agak kacaunya. Nah, diagram ini menarik. Salah satu indikator munculnya serial spiritual itu adalah lahirnya The Purpose Generation. The Purpose Generation ini apa sih? Atau sering diterjemahkan sebagai generasi bermakna. Adalah anak-anak muda yang tidak semata puas dengan capaian atau raihan ekonomi. Mereka ingin punya pekerjaan atau punya karir yang memberikan makna bagi kehidupan. Mereka ingin membuat sesuatu yang menghidupi mereka, tapi sekaligus menyelesaikan masalah sosial dan menyelamatkan alam. Sekarang banyak sekali muncul seperti itu, dan salah satu indikatornya ya tentu munculnya social enterprise yang lebih banyak dimotori oleh anak-anak muda. Kemudian yang di bawah ini, semua harus dimulai dari desa. Karena apa? Masalah-masalah yang ada di kota, masalah-masalah yang ada di negara maju itu sumbernya adalah dari desa dan negara-negara yang belum maju. Jakarta itu tidak, kemacetan di Jakarta tidak akan selesai dengan membuat MRT, dengan membuat jalan layang dan segala macam. Masalah di Jakarta akan selesai ketika desa-desa di Jawa atau di Indonesia ini dimajukan. Dengan sendirinya masalah di sana akan selesai. Saya orang yang paling nggak setuju Jakarta punya MRT. Saya bayar pajak, dan saya nggak setuju dana pajak itu dipakai untuk menyelesaikan masalah di sana. Masalah di desa ini banyak sekali. Dan itu seharusnya menjadi prioritas kita. Setiap saya melakukan proyek, saya selalu mencoba merumuskan apa sih sebenarnya makna yang saya dapat di baliknya. Dari proyek Magno dengan material kayu, saya diingatkan ada 3 hal penting untuk kehidupan. Satu adalah kita harus selalu ingat tentang hidup, kedua ingat tentang keseimbangan, dan ketiga ingat tentang batas. Dunia ini tanpa manusia sebenarnya lestari. Jadi ini sebuah pertanyaan besar. Kalau kita bicara tentang sustainability, kita harus ingat 3 hal itu. Kita harus redefine dengan 3 hal itu. Kemudian kerusakan alam itu terjadi karena apa? Karena kita selalu berkompetisi. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus berkolaborasi, kita harus bergotong royong. Kemudian hal yang sederhana yang harus kita lakukan adalah berikan hal yang positif sebanyak-banyaknya ke alam, dan alam dengan sendirinya akan memberikan hal yang serupa ke kita. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan sebaliknya, alam akan melakukan hal yang sebaliknya. Di teks ini saya ingin membaca salah satu bagian akhir yang saya pikir penting. To be a designer is to have amazing knowledge. Ini desainer ini bisa diganti profesi apa saja, but it is dangerous as well. Apa sih bahayanya dari profesi desainer? Dia bisa membuat barang yang sebenarnya orang nggak butuh, tapi sangat ingin membelinya. Ini menjadi masalah. Use only 10% of this knowledge to design product and the other 90% to improve nature. Saya sebenarnya hanya menggunakan 10% dari kemampuan atau ilmu desain saya untuk membuat produk. Dan saya membuat produk itu tidak banyak. Saya melahirkan desain itu tidak, usia sekarang 54 tahun, dan desain yang saya buat dan diproduksi itu tidak melebihi usia saya. Dan saya selalu berusaha untuk tidak membuat lebih banyak produk lagi, tapi saya selalu berusaha untuk membuat setiap produk yang saya buat itu punya kontribusi yang positif terhadap pemecahan masalah sosial dan masalah lingkungan. Jadi semuanya sebenarnya kembali lagi ke manusia. Dan ITB, saya pikir
ada di sana. Sebuah negara, dunia, seperti juga desa, dia membutuhkan pendidikan yang baik. Dan pendidikan yang baik itu adalah yang kontekstual. Problem di Indonesia dengan pembangunan ini karena pendidikan tidak kontekstual. Apa yang diajarkan di sekolah-sekolah di desa itu tidak kontekstual. Desa pertanian tidak ada pelajaran bertani bagi anak-anak sekolahnya. Petani tidak dilibatkan mengajar. Seperti itu. Gambar ini sebenarnya gambar impian tentang desa masa depan. Di desa sebenarnya kita bisa membuat hal apapun. Desa bisa punya bank. Desa punya hampir semuanya bisa diciptakan di sana. Desa bisa membuat biaya kesehatan itu menjadi rendah. Ketika kita menyediakan pangan yang baik, lingkungan yang baik dari sisi lingkungan fisik, lingkungan alam, lingkungan sosial, penyakit-penyakit akan turun. Sehingga cukup dengan holistic natural healthcare itu bisa. Apa kita bisa melakukan kegiatan kreatif di desa? Sangat bisa. Seperti apa yang saya lakukan, sebenarnya ini adalah sebuah contoh di situ. Saya membayangkan jika desa-desa di Indonesia berubah menjadi seperti ini, Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Dan pandemi COVID yang baru saja kita alami, itu Indonesia bisa selamat karena ada buffer. Dan buffer itu adalah desa. Ketika orang-orang yang urban ke kota, mereka bisa kembali ke desa. Mereka bisa terjamin makannya, mereka bisa tinggal tanpa harus menyewa. Mereka punya lingkungan sosial yang saling menguatkan. Dan itu adalah desa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Singgi, sangat inspiratif nih. Saya dapat komentar dari beberapa mahasiswa saya, materinya menarik dan inspiratif. Makasih Mas Singgi. Ini saya juga punya banyak sekali catatan, cuman kayaknya nanti saya sampaikan di penghujung acara. Nah ini karena banyak topik ya yang kelihatannya sangat menarik ya. Maka kita buka dulu sesi diskusi ya, tutup tanya jawab. Oke, maka silahkan nih bagi para peserta mata kuliah ya, baik atau yang hadir di sesi Zoom ini bisa silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Silahkan mungkin kalau bisa raise hand ya, atau juga boleh melalui fasilitas chat ya. Oke, mungkin silahkan siapa yang ingin bertanya. Bagi yang mau ini juga boleh. Oke, baik, sudah ada beberapa. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada Saudara Fatan Anantanur nih. Ya, oke, silahkan. Mungkin bisa on cam dan mic on ya. Silahkan. Baik, tes. Terima kasih Pak Singgi atas paparannya. Perkenalkan, nama saya Fatan dari jurusan STI. NIM 1821908. Izin bertanya Pak, kan kita tahu sifat masyarakat desa yang cenderung homogen, sehingga masyarakat desa jika dibandingkan dengan masyarakat kota kurang terbiasa dengan perubahan yang terjadi di segala aspek. Mungkin kalau istilahnya itu nggak usah aneh-aneh, ikuti orang tua aja. Nah, bagaimana Bapak membawa hal itu agar konsep ini dapat selaras dan sesuai dengan kondisi kebanyakan masyarakat desa? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mas, silahkan Mas Singgi. Langsung dijawab ya. Iya, enggak. Ya. Terima kasih Fatan. Ya, pertanyaan yang menarik. Masyarakat desa itu sekarang ada di dalam kondisi ketika kehidupan ini terbuka, mereka sebenarnya masyarakat yang menerima arus yang sangat kuat. Jadi arus dari masyarakat desa keluar, pengetahuan dan segala macam dengan informasi dan sesuatu yang datang ke masyarakat desa dari luar itu tidak imbang, seperti itu. Situasi itu membingungkan masyarakat desa sebenarnya. Tapi hal yang selalu dicari oleh masyarakat desa adalah bagaimana mereka survive sekarang ini. Dan banyak sekali hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak sesuai dilakukan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Resistansi terhadap hal-hal baru, ide-ide baru tentu terjadi karena masyarakat desa itu masyarakat yang sebenarnya sangat praktis ya.
mereka adalah seeing is believing. Jadi kalau diajak bicara konsep sangat sulit ya. Tapi mereka adalah peniru yang sangat baik sebenarnya. Sepanjang kita bisa menunjukkan sebuah proses itu, sesuatu itu menurut mereka visible dan bisa dicapai, mereka akan meniru dengan sendirinya tanpa disuruh. Cuma memang yang paling baik adalah sebuah proses ketika mereka diajak untuk menemukan solusi, diajak untuk mengetahui akar permasalahannya. Dan ini memang proses tidak mudah. Tapi ya saya pikir itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi tidak tepat juga ketika kita kemudian hanya menunjukkan sebuah contoh. Ya. Sesuatu yang kemudian banyak sekali ditiru oleh masyarakat desa ya bahan-bahan material modern di pertanian. Ya. Revolusi hijau itu kemudian membuat masyarakat di mana mereka bisa meniru karena katakanlah dengan pupuk buatan itu energi yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk ke lahan mereka menjadi lebih sedikit. Dan segala macam kepraktisan yang kemudian ditawarkan oleh produk-produk industri ya, seperti itu. Tapi pada sisi lain kan kemudian punya dampak negatif. Saya pikir tidak ada cara lain ketika kita ingin menyelesaikan masalah desa adalah dengan living, dengan tinggal bersama mereka, dengan mengajak orang-orang dari luar untuk membantu mereka. Kenapa orang dari luar itu menjadi penting dan ini menjadi salah satu rumus bagaimana proyek-proyek sepedagi dijalankan? Karena orang lokal itu cenderung mendengar orang dari luar. Sederhana aja lah, kita ngasih nasihat ke anak kita itu sulit sekali. Tapi orang lain akan didengar oleh anak kita. Saya di Jepang itu kan aneh, saya dari desa, saya dari negara yang tidak maju. Tapi ketika saya menyampaikan hal seperti itu, mereka memberikan ruang, didengar, dan kemudian dilaksanakan. Jadi teman-teman yang dari kota, ini tidak ada alasan. Kan saya tidak punya desa, kan saya dari Jakarta, kan saya dari kota. Tidak ada keharusan saya untuk ke sana, tidak ada alasan bagi saya untuk ke sana. Alasannya sebenarnya sederhana. Anda punya kesempatan, bahkan kalau Anda punya kesempatan kuliah di ITB, itu semata-mata bukan karena Anda secara intelektual mampu. Enggak. Anda menikmati fasilitas pendidikan terbaik di negara ini, dan Anda wajib untuk secara moral membagikan itu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Kota tidak membutuhkan keahlian Anda sebenarnya. Yang membutuhkan itu daerah dan desa-desa. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, baik, makasih Mas Mas Singgih. Mas Fatan gimana, Mas? Sudah terjawab? Sudah terjawab, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut nih, Mas. Udah ada yang antri lagi nih. Silakan Marta Golda, mungkin silakan bisa ditanyakan secara langsung. Iya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Marta Golda dari FKK 2020 116200031. Oke, kebetulan saya dari Temanggung juga Pak. Jadi saya kayak tertarik penasaran gitu. Itu terkait kalau yang sebelumnya kan sebenarnya pertanyaannya mirip sama yang sebelumnya, tapi saya lebih kayak ke pengalaman konkretnya aja, maksudnya kayak respon dari masyarakat di desa itu sebelum, terutama kayak papringan gitu ya, kayak pertama ide itu ada tuh respon mereka gimana, terus setelah ternyata berjalan dan berhasil tuh gimana, dan apa tantangannya, kayak lebih pengen denger ceritanya aja sih Pak, gitu dari saya. Terima kasih. Kamu ke rumah saya aja. Ya Marta, terima kasih pertanyaannya. Ya masyarakat desa tidak percaya dengan ide itu. Di tempat di mana saya mengembangkan sekarang, kepala desanya bilang, sekarang ini orang pergi belanja itu ke mall. Kok kamu ngajak mereka datang ke papringan, tempat yang jauh sekali di belakang. Seperti itu. Kemudian masyarakat desa tidak percaya bahwa makanan lokal yang mereka buat, yang ada di masyarakat mereka itu akan dimakan atau dikonsumsi oleh pendatang.
ada rasa inferioritas yang besar, ada situasi disorientasi yang besar, ada kebosanan dengan lingkungan mereka. Kenapa papringan itu sering digusur? Ketika saya tanya ke mereka, jawabannya itu sederhana, ben padang, biar terang. Jadi tempat yang teduh, yang gelap itu dianggap sebagai lambang dari kemunduran. Seperti itu. Kalau udah kayak gitu ya nggak ada cara lain kecuali dicoba. Gelaran Pasar Papringan itu sebenarnya sebuah arena apresiasi dari di idol community ya, komunitas idola mereka mengapresiasi apa yang mereka punya. Jadi dengan cara seperti itu mereka merasakan sendiri. Masyarakat Ngadiprono itu dulu ketika ditanya, kamu itu dari mana? Kamu dari mana asalnya? Dari Kedu. Kalau orang Temanggung tahu Kedu. Itu tempat yang agak ke kota. Mereka nggak menyebutkan dari Ngadiprono. Tapi ketika ada Pasar Papringan, mereka bilang, saya dari Ngadiprono. Karena apa? Karena mereka bangga dengan tempatnya. Jadi bagaimana kita melawan inferioritas dan kebosanan, itu ya dengan cara yang baru. Kalau tidak ada cara yang lain untuk mengedukasi mereka, coba aja. Dicoba aja, nggak ada cara yang lain. Ya coba aja, ayo kita coba kayak gitu. Saya waktu itu deg-degan juga, ini berhasil atau tidak. Ya. Tapi ya ternyata berhasil tuh. Ya ada proyek-proyek saya yang gagal ada. Tapi Pasar Papringan itu menunjukkan bahwa kalau kita punya visi dan itu memang sesuatu yang penting kita lakukan dan tidak ada cara lain cara menjelaskan dengan verbal atau apapun, atau berkunjung ke tempat lain. Pasar Papringan itu nggak ada contohnya waktu itu. Sumber-sumber inspirasi saya kan abstrak. Pasar seni ITB. Saya pernah juga mengunjungi Farmer Market di New York ya, di luar kota New York. Kemudian ada beberapa pasar tradisional. Ada beberapa pasar anak-anak muda yang dibuat di berbasis pertanian organik di Jogja. Saya lakukan studi juga. Tapi komposisi Pasar Papringan ini menjadi sesuatu yang juga mungkin penting untuk menemukan orang yang bisa mengeksekusi gagasan. Proyek Pasar Papringan itu bukan cuma proyek kreatif, tapi itu proyek komunikasi yang sangat intens. Sebenarnya yang membuat ini berhasil bukan saya. Yang membuat ini berhasil adalah Francisca Kalista. Dia adik kelas saya. Dia belajar desain culture di Chiba. Dia yang tinggal di tempat itu, membangun relasi yang baik dengan masyarakat, hingga dia diterima, sehingga akhirnya kemudian proyek ini step by step bisa berjalan dengan mulus. Seperti itu. Anda tahu lah, saya bicara seperti ini, Anda mungkin kalau nggak tahu saya dari Temanggung, dipikir saya dari Batak. Jadi saya sebenarnya nggak cocok menjalankan secara langsung proyek-proyek sosial. Harus ada orang lain, di dalam tim itu harus ada yang ahli komunikasi. Seperti itu. Kapan main ke tempat saya, Marta? Kita tunggu. Iya Pak, nanti kalau udah pulang untuk manggung. Oke, baik, terima kasih Mbak Marta ya. Baik, selanjutnya masih ada nih tadi di daftar ya. Yang berikutnya silakan Mbak Wanda Ayu Puspita. Silakan bisa ditanyakan langsung pertanyaannya. Oke, bismillah. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Sebelumnya, saya tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Singgi tadi terkait menciptakan produk yang tujuannya sangat mulia untuk memajukan desa. Saat pematerian tadi, Bapak menyampaikan bahwa banyak kan pastinya anak muda sekarang tuh yang lebih realistis ingin sukses lewat jalur kerja di kota gitu. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa meyakinkan diri gitu bahwa dengan kita menciptakan produk di desa itu pun bisa membuat kita sukses gitu. Soalnya kita lebih kayak sering realistis gitu karena kan di desa pasti banyak kendala-kendalanya gitu, terutama terkait fasilitas yang notabene mungkin jauh lebih sulit didapatkan apabila kita bisa kerja di kota gitu ya Pak. Selain itu juga apakah hal itu tuh hanya bisa dilakukan
dengan menciptakan produk apabila kita sudah mempunyai istilahnya dana yang lebih banyak kan. Untuk bisa menciptakan produk yang bagus, kita harus mempersiapkan cara-caranya mulai dari segi material maupun ilmu pengetahuannya. Yang mana hal itu pun kita lebih banyak bisa mendapatkannya lewat jalur kota ataupun di luar negeri itu sendiri. Nah, mungkin itu aja pertanyaan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Wanda. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa sepeda bambu, sepeda G itu sebenarnya pakai teknologi yang sangat-sangat sederhana. Teknologi desa lah. Laminasi teknologi baru, tapi itu sebenarnya teknologi yang sangat sederhana. Kemudian membuat sambungan dari metal, itu teknologi kenteng, kayak orang reparasi bodi mobil, persis banget seperti itu. Jadi teknologi itu tidak ada yang canggih, material juga sekitar. Yang saya lakukan adalah mengedukasi perajin untuk bisa membuat komponen yang standar. Itu pengetahuan yang saya dapat di kampus. Ya tentu saja di situ dibutuhkan gambar, dibutuhkan jig dan mal, dan dibutuhkan SOP. Sehingga dia menghasilkan hal yang standar itu. Mengajarinya mudah enggak? Harus galak. Ya. Karena kalau nggak digalakin, kehidupan mereka itu sebenarnya tidak salah dengan kehidupan sehari-hari, karena tuntutan kehidupan di desa itu standarnya tidak tinggi. Tapi ketika kita ingin membuat produk yang dihargai dengan harga yang baik, kita harus membuat produk yang berkualitas. Kita harus meningkatkan standar kualitas produk tersebut. Ilmunya ada di TI. Jadi pengetahuan yang saya pakai, prinsip dasar di kegiatan produksi di tempat saya itu kan gabungan antara craft dan manajemen industri modern. Jadi satu produk itu akan dipecah dalam banyak working step. Radio Magno itu ada lebih dari 100 working step, yang tiap step itu harus benar. Dan ketika kita pecah, itu proses untuk mencapai standarnya akan menjadi lebih sederhana. Tidak satu orang membuat produk jadi, enggak. Proses itu seperti ban berjalan seperti itu. Dan itu saya buktikan sudah terjadi, sudah ada. Memang ada orang-orang desa yang nggak bisa mencapai situ, tapi kecil. Dan mereka kebanyakan karena nggak serius saja. Tapi orang-orang yang saya didik itu sebenarnya basisnya tidak punya keterampilan sama sekali di perkayuan, di perbambuan. Saya sendiri sebenarnya tidak punya basis ilmu membuat sepeda, nggak ada. Mengolah bambu nggak ada. Pengetahuan saya dapat dari YouTube. YouTube ini ilmunya luar biasa dan semangat orang berbagi pengetahuan itu luar biasa di sana. Saya hampir semuanya mengakses pengetahuan hal-hal yang baru yang saya nggak dapat itu dari YouTube. Jadi hal seperti inilah. Ke orang desa tentu ya kita harus dengan pendekatan yang baik ya. Kalau awal diajarin sudah mental ya kita repotkan. Tapi sangat bisa. Semua perajin saya tidak punya dasar keahlian pertukangan sebelumnya. Dan itu jauh lebih baik karena kita bisa membangun standar kualitas yang baik daripada tukang yang sudah jadi. Tukang yang sudah jadi itu biasanya sok bisa. Dan saya sebel banget yang kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau saya sarankan ya, meskipun Anda belajar teknik, Anda belajar apapun, Anda harus punya skill dasar menggunakan tangan, menggunakan rasa, menggunakan indera, sensori ya. Dan salah satu hal yang paling bagus untuk melatih itu memasak. Karena ini kebutuhan semua orang. Dan memasak itu di situ ada ilmu desain yang sangat canggih, ilmu desain multidimensi. Kalau saya membuat sepeda itu tidak lebih canggih dari membuat soto. Soto itu dirasakan masuk ke dalam tubuh kita. Dan segala macam hal lah yang sebenarnya sangat menarik seperti itu. Saya kira itu ya jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Baik, makasih Mas Singgi. Mungkin Mbak Wanda gimana? Menjawab? Ya, insya Allah menjawab Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.
Baik Mas, ini satu pertanyaan lagi nih kelihatannya yang bisa ditayangkan. Silahkan Saudara Dimas Maisap mungkin boleh langsung menanyakan ke Mas Singgi. Apa suara saya terdengar? Ya, Kedengeran baik. Mas. Ya. Oh, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dimas Nisapraditya dari jurusan STI 182-19092. Ingin bertanya untuk masalah kondisi nih. Ada beberapa resource atau kebutuhan yang hanya didapatkan di perkotaan ya. Jadi kayak seperti koneksi internet yang bagus gitu. Untuk menghindari masalah degradasi penduduk desa, apakah kita menerapkan resource yang hanya didapat di kota tersebut ke desa, atau kita menjaga identitas desa tersebut sehingga ada solusi yang lebih tepat diterapkan di desa? Sekian, terima kasih. Ya. Akses internet sekarang kalau di Jawa itu hampir rata ya. Di tempat saya fiber optik. Tapi maksud saya gini loh, desa itu memang banyak sekali keterbatasannya. Kita harus belajar dari Soekarno. Soekarno itu di saat seperti itu dia mimpi tentang Indonesia merdeka. Ya. Ketika waktu itu tidak realistis sebenarnya. Jadi sama sebenarnya teman-teman ketika melihat desa-desa itu tidak punya akses internet, tidak punya pendidikan yang baik, tidak punya itu. Sebenarnya kalau kita belajar dari Soekarno yang memerdekakan bangsa kita, ya Soekarno itu cuma berpikir Indonesia seharusnya merdeka, tidak terjajah. Desa-desa yang punya potensi yang luar biasa yang saya sebutkan tadi, dan saya sudah buktikan itu, seharusnya mereka menjadi masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan menginspirasi masyarakat global. Indonesia dengan 80.000 desanya, seharusnya menjadi contoh tentang negara yang membangun fondasi kemandirian itu dengan sesuatu yang mereka punya. Jadi harus dibalik pikirannya, tidak melihat keterbatasan itu sebagai hambatan, tapi sesuatu tantangan. Saya pernah ditanya di satu seminar, bagaimana caranya pulang kampung atau bekerja di desa. Saya ingat waktu itu saya memberikan jawaban yang strategis. Ya, kamu harus membuat rencana, kamu harus membuat kelompok dulu di kota, sebagian dari kamu pulang dulu, sebagian punya basis di kota karena tidak bisa langsung tiba-tiba di sana. Ya itu tidak salah. Tapi teman saya, partner saya yang dari Jepang, Profesor Fumio Masuda itu memberikan jawaban yang sangat-sangat menarik, yaitu dia bilang sederhana aja, kamu masih muda, ambillah risiko, hidup kamu masih panjang. Seperti itu. Bikin hidup itu seru. Gitu. Ya, seperti itu. Salah satu PR besar bagi perguruan tinggi menurut saya adalah, dan salah satu ukuran yang tidak pernah dipakai dari keberhasilan pendidikan tinggi adalah seberapa besar lulusannya tidak tinggal di kota. Seberapa besar lulusannya itu tidak tinggal di kota, tidak bekerja di kota. Seberapa besar mereka bekerja di daerah dan di desa-desa. Saya kira mungkin ini kritik juga untuk ITB, alma mater saya, dan semua kampus yang lain saya begitu. Tapi saya melihat ITB menarik ya, membangun kampus di Cirebon, di Lampung. Cuma saya usul yang di Cirebon harus lebih baik dari yang di Bandung. Yang di Lampung harus lebih baik dari yang di... Kalau mendirikan di Papua, yang di Papua harus lebih baik dari yang di Ganesha. Itu yang akan membuat orang tidak ke Bandung. Orang akan ke Papua, orang akan ke Cirebon, orang akan ke Sumatera. Seperti itu. Kalau ITB mau membuka kampus di Kandangan, saya sediakan lahannya. Seperti itu. Ya, Dimas, kira-kira prinsipnya seperti itulah. Saya ingin Dimas tertantang dengan pertanyaan Anda sendiri dan tidak melihat hambatan dan tidak mensyaratkan orang lain untuk itu. Itu tanggung jawab Anda sendiri. Anda diberikan kesempatan untuk belajar di kampus terbaik. Bahwa Anda setelah lulus akan bekerja di kota dulu, oke. Saya menyarankan begitu. Kerja dulu lah, karena Anda harus punya pengalaman. Tapi Anda harus punya mimpi dan tanggung jawab
moral dengan bangsa dan negara ini dan dunia. Ketika kita bisa membuat Indonesia itu maju dengan konsep spiral spiritual ini menyembuhkan dunia. Dan Indonesia akan ikut mewarnai dunia dengan cara menyelesaikan masalahnya sendiri dan berbagi pengetahuan itu ke masyarakat dunia. Dan jangan pernah mengemis teknologi itu dari negara lain. Kalau mereka nggak mau ngasih, ya biarin aja. Saya sering bilang, saya ada satu teknologi yang canggih dari Jepang, namanya EDS. Ini tentang bambu. Mengeringkan, mengawetkan, dan membuat bambu lebih keras, itu hanya dalam 24 jam dengan teknologi pengasapan. Saya ke sana, dan mereka bilang, lisensinya $5 juta. Saya bilang jahat. Kita harus hack, dan kita harus temukan sendiri teknologi itu sendiri. Saya memberikan pelatihan membuat sepeda bambu ke teman-teman di Jepang, nggak bayar. Mereka pakai brand sepeda itu tidak bayar. Seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab. Saya menjawab umum ya, jadi saya tidak menjawab teknis secara detail, tapi mungkin itu lebih penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Singgi. Ini kebetulan saya dapat pesan nih, Bu Rektor, Bu Reni mau menyapa Mas Singgi nih. Mungkin silahkan Bu Reni, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Anak-anak mahasiswa ini sangat seru ya penjelasan dari Pak Singgi ini. Mas Singgi, saya tadi baru saja ingin menanyakan hal yang sama sudah keburu tadi kritiknya disebutkan. Jadi pertama-tama tentunya mewakili teman-teman nih, saya tidak dengar dari awal karena saya ada acara lain, tapi saya tadi di ujung mendengar, dari ujungnya saja sudah terlihat ya kualitas karya Pak Singgi ini. Jadi terima kasih untuk menjadi alumni kebanggaan ITB. Ya, ini betul-betul masuk ke dalam daftar alumni kebanggaan ITB itu yang seperti ini. Ya, terima kasih. Yang seperti ini kira-kira. Ya, mahasiswa studium general, alumni kebanggaan itu kira-kira kriterianya seperti ini. Ya, bisa dirasakan, tidak perlu disebut harus bagaimana, tapi kira-kira seperti ini, seperti beliau ini. Alhamdulillah menjadikan role model ya, karena harus kadang anak muda ini harus jelas gitu bentuknya seperti apa sih ya, dengan penjelasan yang tadi menurut saya bisa menginspirasi dan lebih mengarahkan bagaimana alumni ini berkarya. Tentunya tidak persis seperti Mas Singgi tetapi Pak Singgi, tetapi yaitu memanfaatkan bekal di kampus, kemudian tujuan ingin menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Beliau melihat ya tempatnya di desa gitu ya, mungkin konteksnya beda-beda bagi kita semua gitu. Nah, tadi saya setuju sekali, beliau bilang hidup perlu seru ya, itu saya banget ya. Saya juga hidup ini mudah-mudahan sehat, meninggal kapanpun, tetapi sambil menunggu harus seru ya, harus seru dan harus bermanfaat. Jadi kebayang ya perjalanan hidupnya menyenangkan, tidak bosan. Kemudian juga tadi disampaikan sebenarnya kreatif itu membuat sepeda, membuat apapun sebenarnya kayak masak gitu ya Pak ya. Jadi artinya kita bisa, kemudian juga di Google juga banyak gitu ya. Pokoknya sebenarnya bisa gitu ya, sudah banyak contohnya. Masak juga saya bisa Pak, saya ini bisa loh masak ya, rasanya lumayan ya. Nah, bisa. Jadi kalau saya bisa, adik-adik ini semua mahasiswa pasti bisa. Nah yang terakhir tadinya saya mau tanya, apa saran untuk pendidikan di ITB untuk menghasilkan alumni-alumni yang tadi ya, yang salah satunya seperti Pak Singgi sampaikan tadi. Beliau tentunya pendidikan di ITB, beliau ini kan tahun 80-an ya, sama-sama saya ya. Kalau ITB zaman dulu dengan sekarang itu berbeda sekali. Ya, ini mahasiswa mungkin kurang tahu ya, belum lahir waktu itu ya. Nah zaman dulu itu
ITB kuliahnya itu juga jarang ya, banyak kosongnya gitu ya. Kemudian muridnya jumlahnya juga sangat sedikit ya, mungkin kita satu angkatan 1.000 gitu ya, sekarang 7.000 loh sudah dengan S2 S3. Jadi kita itu, dan Jatinangor dan Cirebon jadi penuh sesak. Jadi pendidikan itu ada massification-nya ya, karena memang tuntutan bangsa kita. Nah, jadi berbeda. Jadi kalau biasanya alumni yang lulus tahun 80-an memberikan saran, ITB harus begini-begini itu kadang sudah tidak relevan. Karena sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan yang beliau tidak ketahui. Tapi bukan kami tidak terima saran gitu ya. Apapun yang bisa diberikan saran kami ingin tahu. Jadi apa saran untuk pendidikan ITB untuk kebutuhan ini? Tadi saya tangkap kalau membangun Cirebon ataupun Jatinangor itu harus lebih baik, itu saya setuju, dan itu memang itu target kita. Jadi ITB Cirebon, Jatinangor itu bukan kopi ya, bukan kita membuat ITB Ganesha dibuat di Jatinangor dan di Cirebon, bukan itu. Tetapi ITB Cirebon punya tujuan tertentu di tempat itu. Demikian pula Jatinangor. Jadi sudah sama nih dengan harapan alumni, namun tinggal kita merealisasikannya bagaimana. Nah, jadi sekali lagi mohon saran tadi ya yang lebih spesifik kepada pendidikan di ITB. Kelihatannya multidisiplin ini ya, Mas Singgi tadi cerita bagaimana membutuhkan antara desain, kemampuan manajemen industri tadi, kemudian juga kolaborasi bekerja sama dengan orang yang sifatnya kebatak-batakan gitu ya, padahal orang Temanggung gitu dan seterusnya. Ini coba mungkin bisa lebih spesifik Mas Singgi biar bisa segala langsung dicatat oleh Bu Naomi, Mas Hafiz juga ini di Prodi. Nah, silakan. Mohon maaf saya ini kepanjangan nanyanya. Terima kasih Bu Reni, kehormatan nih ketemu Ibu. Sebenarnya sederhana aja. Kritik terhadap orang-orang ITB itu, satu, orang ITB itu arogan. Tapi saya melihat itu sebagai gini, ketika saya pulang kampung itu, saya tidak ada rasa takut apapun, menghadapi apapun, dan itu penting. Tapi menjadi arogan, menurut saya salah. Saya sempat mungkin seperti itu ya, karena saya ketemu dengan orang-orang di pemerintahan yang saya merasa saya membayar pajak dan tidak dilayani dengan baik. Saya pernah ada satu periode, saya didatangi orang pajak dan saya bilang, saya nggak mau bayar pajak. Karena setiap saya ke kantor pemerintah, saya tidak pernah mendapatkan pelayanan yang profesional. Silakan tuntut saya. Akhirnya saya harus bayar pajak karena administratif. Saya nggak bisa menghindar seperti itu. Hal yang mungkin penting bagi orang ITB adalah di keberanian dan ketidak rasa takutan itu, juga intelektualitas itu harus ditambah dengan kemampuan komunikasi. Sebenarnya tidak harus dia yang melakukan, tapi kesadaran bahwa hal itu penting. Saya menyadari itu karena istri saya lulusan komunikasi. Saya sebelumnya selalu mengabaikan dia, tapi sekarang baru saya akhir-akhir ini saya menyadari bahwa itu ilmu yang luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa. Apapun sebuah gagasan yang bagus itu tidak mungkin bisa dilakukan, diaplikasikan tanpa komunikasi yang baik. Saya punya partner adik kelas Francisca Kalista, itu jagonya komunikasi. Dia punya pengetahuan desain yang cukup dalam, tapi dia ahli komunikasi. Secara personal dia orang yang sangat diterima dan seperti magnet. Saya sebenarnya orang yang kalau ketemu saya orang berjarak sebenarnya. Tapi kesadaran-kesadaran seperti ini penting menurut saya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengetahuan yang tinggi itu dicarikan angkornya ke dalam pengetahuan keseharian atau skill keseharian. Mungkin Ibu bisa mewajibkan mahasiswa yang datang ke Bandung untuk belajar memasak. Saya pagi ini tadi sambil sepedaan saya mendengarkan, saya kalau sepedaan setiap hari itu pertama menikmati kehidupan desa, melihat kehidupan desa, menjaga kesehatan, tapi saya juga belajar karena saya mendengarkan podcast. Dan
sekali putaran saya bersepeda itu saya mendapat banyak sekali topik. Tadi pagi saya mendengarkan podcast William Wongso yang bercerita tentang kuliner Indonesia. Makanan itu teknologi, Bu. Teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya pikir bagaimana ITB itu menjadi humble menurut saya ketika lulusan ITB itu di dapur jago. Tidak dengan cara-cara yang lain, sebenarnya sederhana aja. Ketika dia kemana-mana, dia bisa memasak dan memasak tradisional ya, lokal. Itu menjadi hal ini. Kuliner itu puncak teknologi yang kita nikmati sehari-hari. Dan itu menentukan kualitas hidup seseorang. Nah, ini juga bercerita tentang kontekstualitas. Jadi pendidikan yang kontekstual. Apapun sebuah pendidikan itu tidak akan menjadi berguna atau bermanfaat ketika tidak kontekstual. Di diagram tadi kan saya bercerita tentang desa. Contextual education ada di tengah. Desa itu tidak survive dan mengalami degradasi karena pendidikannya tidak kontekstual. Negara tidak survive ketika pendidikan tidak kontekstual. Dunia juga seperti itu. Pendidikan kontekstual sebenarnya sederhana. Saya pengen kalau bisa ITB tidak membangun gedung ketika membuat aktivitas pendidikan di daerah, di kabupaten. ITB bisa memanfaatkan gedung-gedung yang ada. Yang paling penting adalah program. Yang paling penting adalah program. Saya mau terlibat jika ada program seperti itu. Tanpa gedung, tanpa membangun sesuatu. Di dunia arsitek, saya juga sering menantang, bisa nggak kamu jadi arsitek yang tidak menambah bangunan baru, tapi mengurangi bangunan baru. Kalau kamu bisa jadi arsitek seperti itu, kamu akan menjadi arsitek yang dikenal di dunia. Kira-kira idenya begitu banyak sekali lah. Ya, terima kasih Pak. Sukses terus ya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni, ke Mas Inggih. Atas paparannya hari ini sangat menginspirasi mahasiswa ITB ya. Mudah-mudahan bisa membangkitkan juga keinginan-keinginan teman-teman ya, terutama mahasiswa tadi gitu, bahwa silakan punya cita-cita tinggi ya, tapi jangan lupa bahwa daerah kita juga masih butuh kontribusi dari kita. Baik, mungkin saya akan sebagian tadi, terima kasih Bu Reni, sebagian catatannya sudah direkap juga oleh Bu Reni dari paparan waktu bertanya ke Mas Inggih. Tapi dari beberapa dari catatan yang saya dapatkan ya dari presentasi atau dari paparan Mas Inggih hari ini, banyak sekali ya hal-hal yang sangat menarik dan tadi ya sangat menginspirasi. Mungkin ada beberapa kata kunci yang kelihatannya mungkin kita bisa tarik ya, bahwa sebenarnya dari sebuah cita-cita atau visi ya. Tadi Mas Igi menyampaikan tertarik bahwa kenapa sih setelah lulus nggak bisa pulang ke desa lalu kita mencoba untuk membangun ya, apalagi ke depan ya dengan banyak teknologi. Sebenarnya yang selama ada konektivitas ya, selama ada interaksi, selama ada sesuatu yang kita bisa bangun, maka kita bisa melakukan kerja itu dari mana saja ya, sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu juga punya kontribusi besar terhadap area tempat atau lingkungan tempat kita berada. Yang menarik di sini juga tadi saya sangat tertarik melihat bagian yang disampaikan Mas Inggih, juga sesuatu yang sangat inspiratif ya, bagaimana dari masa pra-industri, industri sampai post-industri itu ternyata bisa juga memberikan satu inspirasi agar kita selalu melihat juga kekuatan lokal ya. Jadi tradisi-tradisi yang kita miliki, kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki itu ternyata menjadikan satu modal yang punya potensi yang sangat besar untuk memajukan Indonesia. Dan mungkin di sini catatan saya yang terakhir, saya tertarik dengan tadi Mas Inggih sampaikan gitu, bahwa kita punya istilah gotong royong, dan ternyata itu di bahasa Inggris tidak ada ya Mas ya. Nah itu kan artinya kan itu sesuatu unsur lokal yang sangat kuat yang menjadi modal dasar bangsa Indonesia untuk maju ke depan. Mungkin itu yang bisa saya resumukan dari paparan Mas Inggih yang sangat inspiratif hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin Mas Inggih ada kata-kata yang penutup Mas yang mau disampaikan untuk mahasiswa kami, dipersilahkan. Ya, saya menyambung dari kesimpulan terakhir dari Mas Hafiz, gotong royong.
atau dalam saya membuat istilah bahasa Inggris cohort. Saya itu bahasa Inggris nggak baik, jadi ngawur boleh lah. Tapi itu kata yang menurut saya menjelaskan spirit dari gotong royong. Gotong royong itu kita melihat semua permasalahan bersama. Empati kita terhadap permasalahan itu tumbuh. Kemudian kita dengan dorongan kita sendiri, seperti saya lah, saya melihat bahwa desa Indonesia itu punya problem kayak gini. Saya sumbangkan pengetahuan dari kampus terbaik. Saya kalau mau kerja di Jakarta kan bisa juga. Seperti itu. Tapi semangat gotong royong itu seperti itu. Dan ini menjadi penting ya. Kampus-kampus di Indonesia itu juga harus saling bergotong royong. Tidak boleh berkompetisi. Saya sekarang ada proyek Sepedagi Goro, Sepedagi Gotong Royong. Ini sebenarnya sebuah hutang moral saya ketika saya membuat sepeda bambu. Sepeda bambu sepedagi itu harganya masih mahal. Padahal bambu itu material rakyat. Memang pada satu sisi perlu membuat bambu sebagai produk yang mahal agar dia naik kelas. Tapi ketika kemudian material rakyat itu tidak terjangkau oleh rakyat sendiri, ini problem. Dan problem bagi saya seorang desainer yang hanya bisa bikin barang mahal. Jadi tantangan terbesar, saya menantang diri saya untuk bisa membuat produk full bike sepeda bambu 5 juta. Dan ini ternyata hanya bisa direalisasikan dengan pendekatan gotong royong. Tidak semuanya dibuat di tempat saya sendiri. Insya Allah sepeda bambu gotong royong ini mengkolaborasikan 2 industri sepeda besar di Indonesia, United Bike dan Polygon. Dan saya mensyaratkan, saya nggak mau dengan hanya 1 industri sepeda. Saya mau industri sepeda yang besar itu bekerja sama di sini, karena ini menjadi contoh kita semua. Kemudian yang terakhir, gotong royong itu sebenarnya, kalau menurut Soekarno apa sih? Gotong royong itu esensi dari Pancasila. Kalau kita ngomong Pancasila, kita nggak usah ngomong ayat-ayat Pancasila. Kita bicara dengan aktivitas yang kita lakukan. Sepeda bambu sepedagi itu Pancasila. Pasar Papringan itu Pancasila. Pasar Papringan itu social tourism. Di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tourism itu harus menggunakan dasar sila ketiga untuk membangun itu. Silaturahmi nasional, silaturahmi global. Jadi saya pikir gotong royong itu menjadi sebuah kata kunci yang penting sekali untuk sekarang. Karena keberlanjutan kehidupan global itu hanya bisa tercapai oleh kebersamaan, kesetaraan, dan kegotong royongan global. Saya kira kita punya itu semua, dan era post-industri itu era yang paling baik untuk bisa merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Era industri tidak bisa. Era industri bukan media yang cocok untuk merealisasikan Pancasila. Dia media yang gersang. Kita tiba di satu era yang sebenarnya sangat baik untuk merealisasikan Pancasila. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Singge, sangat inspiratif. Mungkin kalau ini saya bisa minta aplaus ya yang sangat meriah untuk Mas Singge. Baik, terima kasih Mas Singge atas paparannya, juga diskusi yang menarik, juga teman-teman yang hadir, juga Bu Reni yang telah hadir, juga Pak Wijaya. Dengan demikian sesi materi saya akhiri, saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih semuanya. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.